Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam untuk semua. Salam. Materi kita pada hari ini terkait dengan yang lalu kita sudah sistem pengaturan barang tanam. Berbicara tentang sistem pemupukan berimbang dari sawah. Pada prinsipnya sistem pemupukan ini ada metodenya, yang namanya 5 tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat bentuk. Inilah yang jadi perenungan bagi kita hari ini. Apakah kita sudah melakukan ini? Kalau tidak melakukan ini, maka kita harus berubah sehingga sistem pemupukan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Mari kita pahami bersama, berdasarkan hasil uji tanah yang lalu, bekerja sama dengan Pupuk Indonesia, bahwa tanah gula ini, khususnya di daerah Israel Gula, tanah lempung berpasir. Ya, kita tahu sifat tanah yang lempung berpasir itu, ya sifatnya peresapannya tinggi. Maka kita harus pastikan jenis pupuk yang kita harus pakai apa, kapan saya harus memupuk. Nanti ini kita berbicara lebih panjang lagi nanti. Kalau secara dari berbicara dari sisi keadaan tanah kita lempung berpasir ini, berdasarkan hasil kaji terapi yang dilakukan oleh BP kemarin, itu berarti harus kita pastikan sehingga pupuk yang kita tebar di permukaan lahan dia tidak sia-sia. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat tanah yang lempung berpasir berarti peresapannya lebih cepat. Maka untuk itu di sini kami merekomendasikan sistem pemupukan yang harus kita lakukan di daerah irigasi gula ini itu sudah pasti akan berbeda dengan sistem pemupukan yang ada di wilayah-wilayah lain. Maka untuk sistem pemupukan yang ada di gula ini, kami menganjurkan pemupukan dasar itu harus kita lakukan pada umur 0 sampai 7 hari. Bersamaan pengolahan tanah atau tunggu dulu tanaman itu tunggu umur 7 hari. Kenapa begitu? Pertama tadi kita tanah lempung berpasir. Peresapan airnya lebih cepat. Kalau waktu bersamaan saat tanam itu kita dapat pastikan begitu tanaman sudah mengeluarkan akar baru, pupuk sudah terlanjur jauh di bawah permukaan tanah. Sehingga di sini kami menganjurkan untuk di gula ini pemupukan dasar itu menunggu akar itu sudah aktif. Ini kenapa kami anjurkan seperti itu? Kenapa? Kita kan waktu cabut bibit kan banyak akar yang putus. Nah, pada umur 3 hari setelah tanam itu sudah pastikan dia akan mengeluarkan akar baru, tapi dia belum efektif untuk menyerap pupuk yang kita sebut tadi. Bahkan anjurkan pada umur 7 hari kita lakukan pemupukan dasar. Itu kenapa kami anjurkan 7 hari setelah tanam, karena kita menunggu akar tanaman padi yang kita cabut dari persemaian tadi, lalu kita tanam di lahan budidaya. Karena memang benar 3 hari itu dia sudah keluarkan akar baru, tapi dia belum efektif dalam menyerap unsur hara. Jangan sampai kita sebelum tanam itu sudah sebar pupuknya, sementara akar ini belum siap, maka peresapannya lebih cepat.
Begitu akar keluar, dia tidak jangkau lagi. Akar tanaman sudah terlanjur peresapan pupuknya sudah jauh dari akar. Maka di sini kalian menganjurkan pemupukan dasar itu umur 0 sampai 7 hari. Sehingga di situ apabila ada menimbul pertanyaan kenapa 7 hari? Tadi karena di sini kita tanah lempung berpasir, peresapan lebih cepat. Sehingga kita menunggu umur 7 hari itu umur yang akar sudah efektif untuk melakukan penyerapan unsur hara. Sehingga tidak sia-sia kita menyebarkan pupuk. Itu pupuk dasar. Kita masuk kepada pupuk susulan. Karena pupuk dasar ini untuk memacu pertumbuhan akar, batang, dan daun. Masuk kepada pupuk susulan, yaitu susulan pertama pada umur 15 sampai dengan 21 hari. Karena umur itu kita menginginkan bagaimana tanaman padi itu bisa memproduksikan anakan yang produktif. Selama ini kita bilang, wah padi ini tidak banyak anaknya. Padahal kita salah. Seringkali yang merupakan hal yang budaya kita di sini, kalau orang sakit masih di rumah, kita pikir ya hanya sakit itu saja. Kita menunggu sampai dia masuk opname, baru kita panggang ayam. Padahal tidak ada gunanya. Yang tukang jaga pasien nanti yang menikmati daging ini. Coba kita waktu dia sakit, awal sebelum dia masuk opname kita bawa ayam panggang kan lebih bagus, dia bisa menikmati. Kalau sudah opname itu kan antara mau dan tidak yang makan. Nah begitu juga di tanaman ini. Di tanaman ini umur 15 sampai 21 hari itulah umur tanaman padi memproduksi anakan produktif. Maka tidak boleh langgar situ. Kalau sudah 21 hari, 28 hari ke atas kalau kita pupuk kedua tidak ada guna. Dia sudah terlanjur sakit. Karena di situ ada penambahan jumlah anggota. Kalau dikatakan jumlah anggota keluarga, berarti tambah piring, tambah juga nasi. Tapi kalau kita tidak tambah saat itu, berarti anakan yang dihasilkan nanti tidak produktif. Bisa dia terdiri, bisa dia kelam banyak. Artinya kalau kita buat dalam bahasa sosialnya, dia beranak tapi tidak mengeluarkan mayang. Pertumbuhannya dia kerdil. Makanya diperlukan pupuk susulan pertama. Pupuk susulan pertama itu di umur apa? 15 sampai 21 hari. Jangan lewat dari itu. Lewat dari itu pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Pemupukan susulan kedua itu umur 35 hari sampai dengan umur 45 hari. Kenapa umur seperti itu? Karena umur 35 hari sampai 45 sudah yang istilah di pertanian itu adalah istilah pramordia, pembentukan mayang. Berarti dia butuh suplai nutrisi, tambahan makanan. Kalau kita manusia bisa lari sana sini untuk mencari makanan, cuma tanaman kan tidak bisa berpindah tempat. Maka rekomendasi pemupukan yang dianjurkan tepat waktu. Tadi kita bilang ada 5 tepat, yaitu tepat jenis pupuk apa yang kita harus gunakan. Nah, urea ini dia hanya untuk batangnya hijau, batangnya kokoh. Terus NPK itu pupuk lekar. Ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, ada unsur K-nya. Berarti dia berfungsi untuk pertumbuhan akar, batang, daun, dan bulir. Sehingga
Di situ nanti kita berbicara dosis pupuk dasar itu apa sih? Berapa jumlah pupuk yang harus kita gunakan? Pupuk susulan pertama, pupuk apa yang kita pakai? Berapa jumlah pupuk yang harus kita pakai? Ureanya berapa? NPK-nya berapa? Pupuk yang ketiga, cuman pada dasarnya saya mau mengajak kita untuk mindset pikiran kita bahwa kenapa pada umur sekian saya harus begitu. Karena dasar tadi pada saat itu tanaman membutuhkan contoh untuk pupuk dasar harus kita memberikan pupuk untuk menghasilkan pertumbuhan apa? Akar, batang, dan daun. Pemupukan susulan pertama pada umur 21 hari. Kenapa kita perlu itu? Memacu pertumbuhan anakan produktif. Kalau kita langka pupuk saat itu, yang pasti anakan akan berkurang. Ya seperti itu. Jadi kita berbicara rekomendasi berdasarkan hasil kaji terap yang kami lakukan di Pulau Jelu dan berdasarkan hasil uji tanah yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia bekerjasama dengan BP, ternyata benar. Tanah di Bula ini nitrogennya tinggi, berarti ureanya tinggi. Cuma tanah di Bula ini kekurangan fosfor. Kalau di pupuk tunggal berarti SP36 yang kurang atau TSP yang kurang fosfor. Sedangkan untuk kalium kita kan tidak pernah bakar jerami. Karena jerami itu sumber kalium yang ada di pupuk KCL. Berarti kebutuhan KCL dan kebutuhan urea yang selama ini kita bisa sebut nitrogen itu sudah cukup untuk tanah Bula. Cuman supply SP36 itu yang masih kurang fosfor. Bahkan yang hasil uji tanah yang kami lakukan kemarin, tanah ini di Bula ini KS. Maka kita butuh pupuk yang namanya seta. Tapi tidak apa-apa, kita harus bermain sudah di penggunaan pupuk yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat cara, dan tepat bentuk. Artinya, tepat waktu ini kapan saya harus memupuk sesuai dengan kebutuhan tanamannya saya. Maka sering dulu saya bicarakan bahwa apa? Tolong catat tanggal tanam. Sehingga begitu ada masalah, koordinasikan dengan penyuluh, pasti penyuluh akan perhitungan, oh tanamannya dia umur sekian. Berarti dia butuh rekomendasi pupuk ini dengan dosis sekian. Jadi untuk kita di Hula ini, pemupukan dasar itu berdasarkan hasil kaji terap yang kami lakukan, yaitu maksimal umur 7 hari. Kita harus pupuk. Kalau lewat dari itu, maka akar tidak sempurna, apalagi pembentukan batang dan daunnya. Tidak boleh lewat dari 7 hari. Dosisnya apa? 200 kg urea, NPK, ureanya 50 kg. Itu yang merupakan kita pupuk dasar per hektar. Pemupukan kedua, susulan pertama, yaitu umur 14 sampai 21 hari setelah tanam. Kenapa kita harus pupuk pada umur ini? Karena umur 14 sampai 21 hari ini ada umuran tanaman padi yang mengarah kepada pembentukan anakan produktif. Jadi kita harus pupuk itu, tidak boleh langgar dari 21 hari. Kalau langgar itu, maka pasti anakannya kurang. Bukan pengaruh dari faktor padinya, varietas padi. Kita yang salah. Bagaimana dia beranak banyak, maka kita harus lakukan pemupukan susulan pertama di situ, sehingga memacu untuk pembentukan anak produktif. Umur 14 hari sampai 21 hari. Berapa jumlah pupuk untuk kita tanah kita di Pulau Jelu ini? Ya tadi dasar kita pertama, dasar kita lempung berpasir. Resapan tanah lebih cepat, air lebih cepat. Nah,
Maka yang kita pakai di situ NPK 100 kilo. Nah, ureanya 100. Maka pupuk yang tersisa untuk pupuk susulan kedua hanya urea 50 kilo. Karena untuk kita dimulai ini kita harus menggunakan NPK 300 kilo per hektar. Ureanya 200. Kalau ada set A, berarti kita butuh set A 100 kilo. Karena kita di RKK kemarin tidak ada mengajukan set A, maka mari kita di RKK 2027 nanti kita mengusulkan untuk pupuk bersubsidi set A. Sebenarnya ada tersedia, tapi karena kita selama ini kan tidak tahu. Padahal tanah gula sangat butuh set A. Set A itu tanah yang KS. Makanya padi itu, di dalam padi itu ada bintik-bintik warna merah, percak-percak. Di dalam usaha budidaya padi sawah ini ada beberapa faktor penting yang harus kita jalani. Yang pertama, sistem pengolahan tanah. Sistem pengolahan tanah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanam nanti ke depan. Kalau pengolahan tanah tidak sempurna, maka di situ akan terjadi serangan yang namanya bakteri, virus dan bakteri. Karena dia punya sistem penguraian bahan organik, baik ini itu jerami maupun rumput, dia kan belum sempurna. Maka pengolahan tanah kalau ada kita sewa traktor harus sempurna. Tidak boleh ada itu sisa-sisa batang padi. Apalagi rumput, tidak boleh ada. Karena rumput-rumput itu nanti yang tidak membusuk secara baik, disitulah tempat bakteri tinggal, virus tinggal situ. Maka kemarin saya menganjurkan, bukan tapi secara seolah-olah itu mengharuskan untuk kita mengaplikasikan pestisida harus benar-benar pastikan dulu serangan apa yang terjadi. Sehingga di media sosial, di FB yang kami sampaikan itu, kalau kita menggunakan insektisida, berarti harus kita menggunakan insektisida yang berbahan aktif di Mehipo. Kalau kita menggunakan fungisida, berarti kita harus menggunakan fungisida yang berbahan aktif streptomycin sulfat, sehingga dia bisa musnah itu virus dan bakteri. Kalau untuk bakteri pasti, tapi untuk virus itu belum ada jenis fungisida nih. Maka itu tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, pengolahan tanah itu harus sempurna. Jangan ada sisa-sisa tanaman. Harus betul-betul lumpur. Harus betul-betul hanya tanah. Berarti nanti proses penguraian bahan organiknya sudah sempurna. Itu yang dikatakan pengolahan tanah sempurna. Nanti itu kita ingat pertama tadi, untuk rekomendasi pemupukan dasar itu NPK 200 kilo untuk tanah kita spesifik wilayah kita di Pulau Wajelu, sedangkan ureanya 50 kilo. Itu harus sebagai pupuk dasar. Kenapa seperti itu? Karena kita mau memacu pertumbuhan akar, batang, dan daun. Kalau kurang dari itu, saya pikir akar, batang, dan daun tidak akan berproduksi lebih bagus. Pemupukan susulan itu kan pupuk dasar. Mari kita masuk ke pemupukan susulan pertama, yaitu 100 kilo NPK dan 100 kilo lagi urea. Itu tujuan apa? Supaya bisa dia menghasilkan anak yang produktif. Yang kita tanam tadi 1-2 pohon, dia bisa 2 anak sampai 16 sampai 20. Tidak boleh lewat dari itu. Kalau lewat dari itu dia tidak beranak lagi. Pasti kurang dari itu dia punya anak kan.
dia keluar anakan, tapi dia tidak mengeluarkan mayang. Dan kita butuh setiap anak yang dihasilkan oleh satu rumpun tanaman padi, nanti dia keluar mayang sesuai dengan jumlah anakan yang hasilkan. Nah, itu dia seperti itu. Pemupukan susulan kedua ini maka kita hanya menggunakan urea. Dengan NPK yang sisa 100 tadi. Kenapa pada umur 35 sampai dengan 45 hari? Tidak boleh lewat dari itu. Karena tanaman padi itu di saat dia umur 35 hari itu sudah dapat dipastikan, kalau istilah pertanian itu masa primordia, masa pembentukan mayang dia. Kalau sudah pembentukan mayang berarti dia dapat membutuhkan suplai nutrisi. Jadi tidak boleh lewat dari 45 hari. Harus kita fokus itu supaya dia pemayang nanti begitu dia keluar jangan hanya di bawah saja yang apa bulirnya ada isinya, di ujungnya apa itu terkadang karena kita lambat waktu pemupukan. Jadi ingat tadi pemupukan dasar umur 7 hari. Kenapa harus 7 hari? Karena saat waktu itu pembentukan akar memang dari umur 3 hari dia sudah pembentukan akar, tapi belum siap untuk menyerap unsur hara. Nah, maka kita dipupuk pada umur 7 hari karena sudah dipastikan akar yang baru terbentuk berdiri setelah dia stres waktu coba bibit, sudah akar umur 7 hari sudah dipastikan dia sudah mampu untuk menyerap. Hubungan tadi dengan tanah kita bahwa tanah lempung berpasir penyerap luas, jadi umur 7 hari itulah yang paling tepat kita melakukan pemupukan dasar. Nah, pemupukan kedua umur 15 sampai dengan 21 hari. Karena umur 15 sampai 21 ini umur persiapan tanaman padi untuk membentukkan anak produktif. Maka dia butuh makanan tambahan. Ya, seperti itu. Pemupukan susulan kedua yaitu pada umur 35 sampai 45 hari. Kenapa umur 35 sampai 45 hari? Karena pada saat umur itu adalah masa primordia, masa pembentukan mayang. Bagaimana anakan yang produktif tadi tumbuh, dia bisa memacu bahwa semua anakan itu bisa mengeluarkan mayang. Sedangkan umur susulan yang ketiga yaitu umur 50 atau 55 hari itu kita sudah memastikan bahwa semua mayang akan menghasilkan bulir yang bernas berisi. Maka itu kita mulai dari umur 14 hari, setiap 7 hari nanti ada di penyuluh mereka ada namanya alatnya bagan warna daun. Kalau warnanya seperti ini, hijau muda, hijau tua, berarti saya butuh suplai ureanya berapa. Nanti ada alatnya. Nanti besok kita praktek pada saat kita melakukan penyebaran pupuk dasar. Jadi kita semua sebagai petani bisa punya hak untuk pinjam alat itu. Nanti itu kan kita tempel di daun. Nanti jatuh daun itu di warna apa, maka kita balik itu papan, oh dia butuh urea berapa. Pada saat itu supaya kita betul-betul menekan hampa pada padi, artinya bulir yang tidak berproduksi. Ini salah satu faktor penentu bagaimana kita membudidayakan tanaman berpadi. Yang pertama tadi saya sampaikan sistem pengolahan tanah harus sempurna. Yang kedua sistem pengaturan jarak tanam. Kenapa jarak tanam ini menjadi penting? Itu karena apa? Tanaman tidak pernah bisa berpindah tepat.
Sementara tanaman untuk mendapatkan suplemen nutrisi, akar menyerap unsur hara, dia bawa ke daun. Di daun inilah dapur untuk dia masak melalui proses fotosintesa, proses sinar matahari. Maka kita harus bisa menciptakan di lahan itu dengan jarak tanam yang ditentukan secara teknis, sehingga intensitas sinar itu bisa merata. Yang ketiga, sistem pemupukan. Harus kita berpedoman pada 5 tepat, 9 tepat, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu kapan saya harus memupuk sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan tadi apa? Pupuk dasar kapan saya harus lakukan? Kenapa pada umur itu saya harus lakukan? Karena pada saat itu kita mau mensuplai nutrisi karena di umur 7 hari sudah dipastikan akar ini sudah efektif, sehingga nanti dia bisa berdampak kepada pertumbuhan batang dan daun yang bagus. Itu berbicara tentang tepat waktu, tepat cara. Nah, kalau kita tidak menanam jarak tanam padi ini sesuai dengan prosedurnya, maka kita bingung kan, arah dari mana kita sebut. Kita putar sana sini, hanya ada yang terlewat. Itu yang dimaksud dengan tepat cara. Tepat dosis, jumlah pupuk yang harus kita rekomendasikan pada umur tanaman seperti ini. Sama dengan kita pergi di puskesmas, nanti Pak perawat bilang, oh kau minum 3x1. Dasar 3x1, dia sudah tahu umur ini anak berapa hari, berapa bulan, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Itulah hanya beda-beda tipis saja dengan ilmu kami di pertanian. Ya seperti itu. Sedangkan masih ada yang kemarin kita sudah masuk ke sistem pengaturan jarak tanam pada Legowo. Hari ini kita berbicara tentang sistem pemupukan berimbang spesifik Pulau Bajelu. Mungkin di Kemang ini berbeda, mungkin di Melolo berbeda dengan kita. Tapi mari kita menggunakan rekomendasi spesifik kita Pulau Bajelu, karena kita tadi sudah paham bersama bahwa struktur tanah kita Pulau Bajelu adalah tanah lapuk berpasir. Itu sudah dipastikan peresapan air lebih cepat. Maka yang tepat waktu tadi itu harus kita ikuti. Jangan asal taruh pupuk, kita taruh saja aja. Padahal bukan, dia tidak butuh waktu itu. Maka tadi saya bilang pemupukan dasar tidak boleh lewat dari 7 hari. Pemupukan kedua, susulan pertama tidak boleh lewat dari 21 hari. Lewat dari itu pasti anakannya kurang. Pemupukan ke susulan kedua tidak boleh lewat dari 35 hari sampai 45 hari. Kalau sudah begitu, ya pasti ada saja yang hampa. Selain dari nanti setelah ini kita pelajari bagaimana metode pengendalian hama penyakit, dan kita menggunakan yang namanya insektisida dan fungisida. Selama ini kan kita tampil sebar. Dan setelah ini nanti kita akan buat lagi materi penduluan tentang sistem pengendalian hama penyakit terpadu. Kadang selama ini kita mengandalkan bahwa dengan saya gunakan klesek dia akan mati. Begitu kita gunakan tahun depan musim tanam kedua lagi, lalu kita bilang lain klesek dulu klesek, satu kali semprot tumbang, ini tidak mati. Malah salah perlakuan kita harus paham betul bahan aktif yang terkandung dalam insektisida ini. Betul, kita semprot hari ini mati, tapi ada 1-2 ekor yang lolos. Kalau penyemprotan periode berikut kita pakai pestisida yang sama, maka dia tidak akan mati karena sudah dia resisten, dia sudah kebal. Maka anak yang dia hasilkan dari yang selamat tadi ini, dia akan kebal terus.
periode berikutnya sobat tidak akan mati karena dia sudah kebal dengan itu. Maka untuk kita menggunakan pestisida harus bijak, harus kita paham betul bahan aktifnya. Maka kami menganjurkan kalau penyemprotan pertama kita pakai spontan yang punya bahan aktif yang mesti hipo, maka penyemprotan yang kedua harus pakai pestisida lain. Jadi yang selamat dari ini spontan tadi akan mati dengan jenis insektisida lain. Kalau kita pakai yang sama dan terus akan menimbulkan kekebalan. Maka begitu tahun depan atau musim tanam berikutnya kita melakukan penyemprotan, kita selalu salahkan obat lain. Kalau obat keluaran pertama pasti paten, kalau kita salah gunakan. Harus selang-seling menggunakan. Tidak boleh Pak. Misalnya ini penyemprotan pertama kita menggunakan spontan, penyemprotan kedua kita bisa pakai demolis. Begitu juga yang fungisida. Apalagi lahan kita di Hula ini sampai hari ini yang paling dominan itu penggerek batang padi yang menyerang dari persemaian, maka banyak mayang putih yang keluar. Itu hama. Penyakit yang ada di sini adalah penyakit hawar daun bakteri. Di daun ini kuning di ujung, lalu dia mengering dari pinggir. Baru ada bintik-bintik coklat. Itu paling banyak. Berarti kita sudah pastikan bahwa itu adalah serangan bakteri. Berarti harus kita mengendalikan dengan menggunakan yang namanya bakterisida. Nah kalau tanya di toko bakterisida, baik kalau pelayan tokonya tahu. Kalau tanya di toko nanti bahan aktifnya yang nama streptomycin sulfat, ilmu tidak tahu. Kecuali kau bilang antrakol, tahu. Keset, tidak tahu. Itu kan sama-sama mengandung bahan aktifnya adalah streptomycin sulfat untuk penyakit. Jadi jangan kita buang-buang campur obat. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, dan sebentar kita lanjut lagi kepada proses pencampuran pupuk ini, baru berlanjut kepada sistem aplikasi di lapangannya. Mungkin ada tambahan dari kebetulan hari ini ya kita dihadiri oleh PPL dari wilayah binaan desa Latena. Saya kasih kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Teman-teman petani, untuk saat ini kita sekarang masuk pada tahun-tahun yang namanya tanah kita sekarang ini adalah tanah-tanah yang sangat miskin unsur hara, tidak kayak dulu-dulu orang babat hutan pasti unsur haranya banyak. Maka sekarang itu sangat penting, sangat diharapkan peran aktif dari petani, bagaimana caranya untuk padinya subur, yaitu dengan menggunakan pupuk yang ada sekarang ini. Jadi kita betul-betul kita menerapkan aplikasi yang digunakan tadi tepat waktunya itu harus diperhatikan. Terus juga petani berkewajiban untuk memantau perkembangan tanamannya, karena tanaman ini tadi seperti Bapak Kepala BP bilang tidak punya kaki. Dia tidak punya kaki untuk dia cari makannya sendiri. Maka kita yang berperan aktif, baik itu waktu persemaiannya, penanamannya, sampai kepada pemupukan, sampai kepada pencegahan hama penyakit, sangat-sangat peran aktif kita. Jadi kita bersyukur juga saat sekarang ini Bapak Presiden kita menurunkan harga pupuk, berarti petani dalam hal ini untung, sehingga kita betul-betul menggunakan pupuk yang ada ini sehingga produktivitas tanaman kita tinggi, sehingga
akan mencapai swasembada pangan yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Jadi hanya itu saja barangkali himbauan dari saya untuk teman-teman petani. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penyuluh kita yang ada di PP Pulau Bajelu. Walaupun dia punya wilayah pembinaan di Letena, saya sengaja libatkan hari ini untuk kita sama-sama karena BP ini merupakan posibul koordinasi. Jadi penyuluh manapun yang datang, jangan kita mau pikir bahwa dia penyuluh sini, sementara itu menguntungkan kita, ya kita libat. Nah, yang kedua terkait dengan prospek program ke depan, khusus untuk kita di Sumba Timur ini, ya kita dituntut bahwa kelompok tani harus bersaing ke depan, sehingga nanti program apapun yang kita harus ajukan ke Kementerian Pertanian, baik yang dialokasikan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumba Timur, Dinas Pertanian Provinsi, itu pasti akan terjawab. Kenapa hari ini kita harus buat momen seperti ini? Itu ada tujuannya. Karena saya selaku PPLD Hula dan selaku koordinator penyuluh pertanian Pulau Bajelu, kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak bisa membuktikan kepada Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian terkait dengan bantuan yang dialokasikan. Orang juga pasti jenuh untuk kasih bantuan kalau kita tidak menanggapi bantuan itu secara bijak dan berdampak kepada peningkatan perekonomian kita. Kalau tidak berdampak kepada perekonomian petani, ya untuk apa kita ajukan program itu? Jadi mungkin ke depan apapun yang dibantukan baik dari pusat, provinsi maupun dari Kabupaten Sumba Timur yang melalui Dinas Pertanian, ya kita harus tangkap secara bijak. Karena hari ini banyak kelompok hanya mengejar program. Begitu program turun, dia tidak laksanakan dengan baik. Maka sekian miliar dana yang dikucurkan baik oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur maupun oleh pemerintah provinsi dan apalagi pusat, sia-sia itu. Maka yang rugi siapa? Kita. Karena kita kerja tidak kerja tetap tidak bayar pajak, Pak. Karena uang pajak inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan berbagai program yang dibutuhkan. Sehingga ke depan kelompok tani ini harus kreatif. Harus kreatif betul apa sih yang dibutuhkan. Dan harus dipastikan bahwa semua anggota kelompoknya itu tidak bisa dilayani yang namanya subsidi, terutama pupuk ini. Dan mulai tahun depan kita harus pastikan tidak boleh anggota kelompok lagi yang tidak menikmati pupuk tersebut. Itu wajib. Nah, nanti itu urusan ketua kelompok terkait dengan biodata anggotanya. Biodata anggota yang KTP-nya harus jelas dan KTP-nya harus terbaca di aplikasi. Kalau tidak terbaca di aplikasi, ya itu yang susah. Terus hamparan lahan usaha taninya harus jelas. Ya kita lihat kemarin untuk data CSR, data Percetakan Sawah Rakyat kemarin sudah rumitnya seperti itu. Itu bukan suatu persoalan karena pemerintah mau pastikan dana yang dikucurkan itu benar-benar itu dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat tadi. Mungkin itu saja yang kita sampaikan hari ini terkait dengan diskusi apa segala macam. Nanti pada saat kita mencampur pupuk ini dengan kita sistem aplikasinya di lapangan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Atas kesalahan dalam kami dalam mengucapkan tutur kata, mohon dimaafkan, dan segala macam kebaikan yang apa yang kami sampaikan, kami sangat berharap untuk kita implementasikan itu di tingkat lapangan, karena itu sangat menentukan perekonomian ekonomi kita, rumah tangga ke depan. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam.
Sambil kita mencapai mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan, kami kasih kesempatan. Kegiatan hari ini bukan merupakan akhir ya. Kalau ada anggota-anggota terpan itu kami dampingi sebagai penyuluh, kami siap supaya kita lebih paham. Jadi khusus untuk di Pulau Jelu, jangan hanya tergantung dengan satu penyuluh. Mungkin ketemu penyuluh ada Kamali, ketemu penyuluh Latena, memungkinkan kebetulan hari ini penyuluh Latena juga terlibat, atau penyuluh dari Lepanda, itu penyuluh untuk Pulau Jelu. Jangan terlalu terpaut dengan satu penyuluh. Dan kami di sini ada Pak Mayolus, ada Pak Alfons, ada Pak Romodoku, ada Pak John Lupelima, ada Pak Bulu Manggal. Itu penyuluh Pulau Jelu sudah. Jadi kalau ketemu bisa sharing. Kalau bapaknya penyuluh di mana? Secara administrasi dia memang penyuluh untuk di Latena. Oh, Latena memang boleh. Tapi kami kan terikat dengan tanggung jawab BFB. Jadi jangan menunggu penyuluh yang bertugas di desa itu. Penyuluh yang di mana ya kita ketemu, ya kita diskusi soal kami. Tapi tadi untuk penyuluh Hula Desa Hula itu saya sendiri, untuk penyuluh Desa Latena itu Pak Bulu tadi yang sudah menyampaikan beberapa hal. Terus untuk penyuluh ada Kamali, itu ada Pak Alfons. Untuk penyuluh Pandak ada Pak Tuan Lupil Dima. Untuk penyuluh Lanjangi ada Pak Pengodoku yang biasa dipanggil Bapak Rizky. Terus untuk penyuluh Paranda itu ada Pak Mayolus. Jadi jangan tergantung dengan satu penyuluh. Isi kembali, nah, sebentar baru supaya memudahkan kita untuk kita melakukan distribusi ke lahan. Tapi yang paling penting perlu yang kita ingat tadi, dalam sistem perlakuan pemupukan berimbang pada sawah, ya, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat tempat, dan tepat jumlah. Nah, itu arah kita untuk kita tetapkan bagaimana sistem implementasi pelaksanaan pemupukan berimbang di lahan irigasi hula.
nanti setelah pemupukan nanti satu kelompok kami minta untuk menginformasikan kepada anggota kelompok kami karena ada masih satu langkah lagi terkait dengan sistem pengendalian penyakit terpadu pada sawah. Terus untuk rekomendasi spesifik wilayah irigasi hula ini, tadi kita sudah dapatkan bahwa pupuk dasar itu kita melakukan pemupukan dasar pada umur 0 sampai 7 hari dengan rekomendasi pupuk dasar itu yaitu 200 kg urea NPK dan 50 kg urea. Pemupukan susulan pertama yaitu di umur 14 sampai 21 hari dengan rekomendasi pemupukan NPK 100 kg, ureanya 100 kg. Pemupukan susulan kedua yaitu di umur 35 hari sampai 45 hari setelah tanam, itu kita hanya menggunakan urea yang tersisa 50 kg. Jadi rekomendasi pemupukan untuk gula bajelu ini 200 kg urea, 300 kg PK. Sedangkan penggunaan urea ini tips yang paling penting kita bisa menggunakan bagan warna daun. Seperti apa alat bagan warna daun itu bisa kita menghubungi para penyuluh di wilayah kerja kita masing-masing. Kenapa pemupukan dasar itu tidak boleh punya ketentuan waktu? Karena pemupukan dasar ini sangat berpengaruh terhadap produksi akar, batang, dan daun. Begitu pula pada pemupukan susulan pertama, kenapa dibutuhkan waktu dengan rekomendasi pemupukan yang sudah ditentukan tadi, yaitu pemupukan susulan pertama 100 kg urea dan NPK 100 kg. Karena ini apa? Yang pada prinsipnya kita mau memacu pertumbuhan anakan. Maka pada saat umur 14 sampai 21 hari, di saat itulah tanaman padi yang kita tanam itu membutuhkan suplai nutrisi untuk tanaman sehingga betul-benar dia akan menghasilkan anakan yang produktif. Sedangkan bukan susulan kedua yaitu pada umur 35 hari sampai 45 hari setelah tanam. Karena pada fase ini adalah fase primordial, pembentukan mayang, sehingga mayang yang dihasilkan nanti benar-benar bernas. Maka wajib hukumnya pada umur tanaman 35 hari sampai 45 hari kita harus melakukan pemupukan susulan yang namanya susulan kedua. Sedangkan pemupukan susulan ketiga kita hanya tergantung pada bagan warna daun. Nanti alat pengukuran bagan warna daun nanti itu bisa kita koordinasikan dengan teman-teman penyuluh yang ada di wilayah masing-masing, sehingga bisa kita nanti apakah bisa masih membutuhkan urea atau tidak. Sehingga benar-benar
pupuk yang kita lakukan itu menjadi efektif dan efisien, dan dia berdampak kepada baik produktivitas akar, batang dan daun maupun produktivitas anakan dan produktivitas masa primordial pembentukan layangan. Mungkin itu yang kita perlu bahas pada hari ini, sehingga menjadi petunjuk teknis penyelenggaraan pemupukan berimbang yang kita harus lakukan dan wajib kita lakukan dalam sistem budidaya padi sawah yang ada di daerah irigasi hulu. Kami selaku penanggung jawab teknis penyuluhan pertanian di PT 3K Wurawajelu yang hari ini di bawah satu komando Kementerian Pertanian, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kita semua. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi penunjang dalam peningkatan perekonomian kita ke depan. Sekian, selamat siang dan salam. Pertanian Wurawajelu Siap mempertahankan sekolah pangan. Pegang mic. Pertanian Sumba Timur Maju mandiri sejahtera.